adik-adik, apa kabar? Wah, praise the Lord, kita masih bisa bertemu lagi di channel Teacher Eva. Dan khusus hari Minggu ini, minggu spesial ini, Teacher Eva ingin mengajak adik-adik mengisi hari Minggu ini dengan Ayo Bercerita bersama Teacher Eva. Nah, sebelumnya Teacher Eva mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua adik-adik. Langsung saja sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap kamu berdoa yang benar, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Teacher Eva berdoa dari rumah ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Bapak yang baik, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengikuti cerita ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini Teacher Eva ingin mengajak adik-adik bercerita firman Tuhan dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Tahu ya, 2 Timotius itu dari kitab Perjanjian Baru. Baiklah adik-adik, penasaran dengan cerita kita hari ini? Ayo siapkan hatimu, siapkan telingamu, pikiranmu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Daniel. Hai, perkenalkan namaku Jonah. Hai, perkenalkan namaku Eva. Hei Daniel, saya menemukan permainan daring yang menarik, di mana kamu mengajukan pertanyaan ke orang lain dan itu bisa membuatmu mengenal mereka lebih baik. Oh ya, aku pernah dengar tentang permainan itu. Ayo kita main. Aku akan mengajukan pertanyaan untukmu. Yang pertama, apakah kamu suka makan sayur bayam? Sayur bayam. Pertanyaannya sangat mudah. Aku tidak suka. Pertanyaan kedua, apakah kamu mempunyai olahraga favorit? Pasti dong, aku menyukai renang, futsal, dan badminton. Pertanyaan ketiga, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Hewan peliharaan. Aku punya, itu seekor anjing kecil, namanya Teddy. Selanjutnya, hari libur apa yang kamu sukai? Paskah, itu yang baru saja kita rayakan. Walaupun tahun ini kita merayakannya di rumah, aku suka libur Paskah. Ya, aku juga suka libur Paskah dan libur Natal. Coba katakan, mengapa kamu suka libur Paskah? Aku juga suka Natal dan semua tentang Natal, tapi aku lebih suka Paskah karena mengingatkan aku tentang Yesus yang mati di kayu salib, menanggung hukumanku untuk dosa dan hal buruk yang sudah kulakukan. Tapi dia tidak tetap mati loh, dia hidup kembali dan mengalahkan maut. Lalu, apakah kamu rajin pergi ke gereja? Hampir setiap hari Minggu, dan aku juga sering ikut kegiatan Sabtu Ceria. Jika begitu, apakah kamu membaca Alkitab setiap hari? Ya, tidak setiap hari sih, tapi aku mencoba untuk membacanya pagi atau malam hari sebelum aku tidur. Baiklah, selanjutnya nih, apakah kamu masih ingat apa yang diajarkan firman Tuhan melalui video sekolah minggu Teacher Eva pada minggu lalu? Wow, ini semakin sulit. Saya ingat-ingat dulu. Oh iya, itu adalah sesuatu tentang melayani, bukan? Iya kan? Sepertinya sih tentang melayani. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ya.
siapakah tokoh perempuan favoritmu di Alkitab? Aduh, ini benar-benar susah. Ganti sajalah pertanyaannya tentang makanan favoritku misalnya. Maaf kawan, kita nggak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebelum ini dijawab. Kenapa kamu berikan pertanyaan itu sih? Ayo ganti aja lah. Bukan aku kawan, aku hanya meneruskan pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah kamu mengatakan kamu pergi ke gereja dan kadang-kadang membaca Alkitab, pertanyaan-pertanyaan mengarah ke ini. Aku pikir aku tahu apa yang sedang coba dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Apa itu? Menurutku, pertanyaan-pertanyaan ini mencoba untuk melihat apakah kamu benar-benar pengikut Yesus atau jika kamu hanya pergi ke gereja dan berpura-pura. Aku benar mengikuti Yesus dan aku juga mengasihi Dia. Ya benar, aku sering melihat Dia berdoa di sekolah pada saat mau makan siang. Itu bagus dan kamu harus terus melakukan itu. Namun, mari kita kembali ke pertanyaan tentang seberapa sering kamu membaca Alkitab. Apakah kamu tahu, membaca Alkitab itulah cara Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Apakah kamu tahu itu? Ya, saya berbicara kepadanya dengan berdoa, dan dia berbicara kepada saya melalui membaca Alkitab. Jadi, jika kamu tidak membacanya, tetapi hanya beberapa kali seminggu, tetapi kamu berdoa setiap hari, maka terdengar sepertinya kamulah yang berbicara kepada Allah lebih banyak daripada kamu membiarkannya berbicara kepadamu. Dan, apa kamu pernah membaca ayat ini? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita akan tahu mana yang benar untuk kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dengan membaca Alkitab, kita juga akan lebih mengenal dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu masuk akal. Semakin aku membaca Alkitab, aku akan semakin menjadi seperti Yesus. Karena Alkitab mengajarkan kebenaran dan memberitahukan kesalahan ketika saya berpikir secara salah. Ketika saya melakukan apa yang salah, Alkitab akan mengingatkan mengajarkan saya. Tapi aku nggak suka kalau ada sesuatu atau ada yang bilang kalau aku salah. Kamu harus ingat, Allah mengasihimu, sehingga kamu tidak perlu berpikir seolah Dia mengoreksimu karena Dia mengira kamu bodoh atau sesuatu. Dia mengoreksi dan mengajar kita karena Dia mengasihi kita dan ingin supaya kita menjadi lebih seperti Yesus. Kamu benar sekali. Jadi, sekarang kamu jangan menganggap membaca Alkitab itu hanyalah sesuatu yang wajib kamu lakukan setiap hari. Misalkan karena harus disuruh-suruh, seperti hal yang membosankan. Lakukanlah itu supaya Allah dapat berbicara denganmu, sehingga dengan begitu kamu dapat belajar darinya. Itu adalah ide yang bagus. Baiklah kawan, masih ada lagi pertanyaannya? Tidak ada lagi, ayo kita pulang. Aku ingin membaca Alkitab di rumahku. Ayo. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kita diingatkan untuk selalu membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab. Berikan waktumu untuk membaca Alkitab, bukan hanya sekali-kali, tetapi setiap hari, setiap ada waktu. Seperti firman Tuhan kita hari ini, dan ayo kita sama-sama baca yuk 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, semakin kita rajin membaca Alkitab, semakin kita tahu apa yang benar, apa yang salah, dan semakin kita menjadi mengenal Allah dan semakin seperti Allah. Baiklah adik-adik, ingat, bukan hanya berdoa saja, tetapi pray and read your Holy Bible. Berdoa dan membaca Alkitab. Dengan begitu kita belajar dan bertumbuh bersama dengan Yesus. We learn and grow together with Jesus. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan buat kita pada hari ini, cerita firman Tuhan buat kita hari ini. Now, kita akan akhiri cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ambil sikap berdoa adik-adik, tutup matanya. Oke, kita berdoa, let's pray. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami semakin hari kami boleh rindu untuk membaca firman Tuhan. Kami boleh rindu untuk lebih mengenal Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh belajar dan bertumbuh untuk boleh semakin seperti Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. God bless you.